Perkenalkan, nama saya Aloni Janitela, NIM 1910 416931, kelas A3 Manajemen Pagi, mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis, dosen pengapu Adi Mursalin SEMM. Pada video ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu ringkasan pada materi bab 6, mengetahui lingkungan bisnis, penggunaan strategi berbasis non-pasar di perusahaan. Inti dari strategi kompetitif berbasis non-pasar ini adalah berbagai langkah yang dirancang perusahaan lokal untuk bekerja sama dengan pemerintah. Nyatanya, apresiasi terhadap manajemen bisnis Cina tidak akan lengkap kecuali kita memeriksa dengan cermat interaksi kompleks antara bisnis dan lembaga pemerintah. Strategi bersaing berbasis non-pasar, seperti yang dapat dilihat dari contoh-contoh, pemerintah dapat menjadi pelanggan yang unik, sementara pada saat yang sama menyediakan sumber daya yang langka, legitimasi dan pengakuan, dan membantu perusahaan lokal tumbuh dan berkembang. Lingkungan kelembagaan Cina, perusahaan di Cina harus memindai, memantau, dan merancang strategi untuk menangani 6 realitas lingkungan kelembagaan utama. Yang ini ada 6 yang termasuk ke dalam kelembagaan utama. Yang pertama, transisi berkelanjutan ke ekonomi pasar. Yang kedua, membuka diri ke panggung dunia. Yang ketiga, melanjutkan perkembangan undang-undang dan peraturan yang mengatur kegiatan ekonomi. Yang keempat, peran penting yang dimainkan oleh berbagai tingkat pemerintah. Yang kelima, keanekaragaman geografis dan perbedaan. Dan yang keenam, pasar produk yang berkembang pesat. Kapabilitas dalam strategi non-pasar, strategi politik, dapat menjadi kapabilitas ketika strategi politik tingkat perusahaan secara efektif dikonfigurasi dan diimplementasikan dengan pemerintah dan struktur kepemilikan, memfasilitasi atau menahan penciptaan nilai organisasi. Dalam studi perusahaan penerbangan ditemukan bagaimana selama keputusan manajer dalam menanggapi beberapa proses kebijakan publik tertentu, kemampuan politik masih dapat diciptakan. Strategi non-pasar dan masalah sosial dari sudut pandang sosiologis, strategi tidak terfokus secara eksklusif pada maksimalisasi keuntungan atau terbatas pada rasionalitas tujuan-tujuan, tetapi pada seperangkat tujuan perusahaan dan pribadi yang mungkin menarik bagi beberapa pemangku kepentingan organisasi. Yang pertama, pencapaian status. Pada pencapaian status yaitu kedudukan sosial seseorang di masyarakat yang mampu didapat dengan sendirinya atau otomatis melalui usaha ataupun karena pemberian. Interaksi sosial akan mendorong individu untuk bisa mencapai status sosial yang lebih tinggi, yaitu mencapai status sosialnya. Yang kedua, otonomi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, otonomi adalah pemerintah sendiri, yaitu menjelaskan daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang ketiga, inovasi. Inovasi ialah sebagai sebuah gagasan baru yang diterapkan untuk memprakarsai atau memperbarui
suatu produk atau proses dan jasa. Inovasi ialah sebuah ide, gagasan, objek, dan praktik yang dilandasi dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang ataupun kelompok tertentu untuk diaplikasikan ataupun diadopsi. Yang keempat, identitas. Identitas artinya memiliki tanda, ciri, atau jati diri yang melekat pada suatu individu, kelompok, atau sesuatu yang membedakan dengan yang lainnya. Selanjutnya, modal sosial. Modal sosial adalah hubungan-hubungan yang tercipta dan norma-norma yang membentuk kualitas dan kuantitas hubungan sosial dalam masyarakat yang spektrum yang luas, yaitu sebagai perangkat sosial atau social glue yang menjaga kesatuan anggota masyarakat atau bangsa secara bersama-sama. Selanjutnya, strategi non-pasar dan CSR studi tentang strategi telah difokuskan terutama pada tingkat supra dari aspek kompetitif dari aktivitas dan perilaku perusahaan. Akibatnya, literatur strategis kurang memperhatikan praktik mikro atau lingkungan kelembagaan yang membentuk strategi bersaing. Selain perseptik fungsional dari strategi non-pasar, teori kelembagaan yang dinamis terinspirasi oleh pemahaman yang lebih dalam tentang strategi non-pasar muncul. Dalam pemahaman ini, perusahaan menggunakan strategi non-pasar untuk mencari legitimasi dan mengatasi kewajiban asing mereka, dengan misalnya bertujuan untuk mempengaruhi pengaturan agenda dengan regulator yang relevan atau dengan menemukan titik akses yang memungkinkan perakiraan perubahan apapun pada lingkungan non-pasar. Penggerak penting lainnya dari literatur non-pasar adalah CSR dan strategi politik perusahaan. Secara khusus, CPA atau Lefton et al. 2013 adalah aspek inti dari strategi non-pasar karena kesuksesan di pasar politik memfasilitasi kesuksesan dan strategi kompetitif. Menggunakan strategi non-pasar di seluruh konteks kelembagaan yang berbeda. Misalnya Gelt et al. 2014, Lefton et al. 2013, Lefton et al. B. Metzner dan Next 1995 dalam konteks negara berkembang, pada khususnya Doh et al. 2012, Elsan dan Benson Ri 2018. Lebih lanjut, artikel tersebut menanggapi seruan untuk mengintegrasikan dua domain dominan dari strategi non-pasar CPA dan CSR, Baron 2001, Furness dan Stephens 2014, Furness et al. 2017, dan Rodriguez et 2006. Mungkin sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya ucapkan terima kasih dan selamat siang dan salam sehat.